di lapangan, itu dia punya lahan 1 hektar, itu bisa menghasilkan nilai ekonomis yang sampai kisaran ratusan juta. Ratusan juta? Iya, itu hanya satu orang petani. Itu satu petani kakak satu ya? Petani, ya. Nah, jadi memang sangat memungkinkan lah sampai di angka 5M itu kakak Ilang ya? Jadi umbinya itu kita jual, kataknya pun kita jual. Selain itu? Sebelum sahabat desa menonton video ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe, like, dan komen. Biar channel ini semakin semangat dalam menyajikan konten yang menarik. Sahabat desa, hujan salah satu hal yang sudah akrab bagi masyarakat desa yang bermukim di kaki pegunungan. Tanah yang subur menjadi aset utama bagi bumi ini. Di kaki Gunung Lompo Batang, Desa Kindang menjadi salah satu wilayah desa yang berkontribusi terhadap keberlangsungan bumi ini. Halo sahabat desa, kita sedang berada di Desa Kindang, di Kecamatan Kindang, dan saat ini kita sudah berada tepat di depan halaman kantor Desa Kindang. Kita akan berupaya mengajak berbincang-bincang kepala Desa Kindang seperti apa potensi yang ada di sini dan objek apa yang menarik. Ikutin terus saya. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam, rekan Daku. Siap Pak De. Wah, luar biasa sekali nih. Terima kasih sudah disambut ini Kakak Ilang. Sebuah kehormatan ini kakak berkunjung ke desa kami. Baik. Ini Kakak Ilang, saya mendapat beberapa informasi dan dari beberapa sumber. Di Desa Kindang tentunya kaya akan potensi alam dengan keberadaannya di kaki gunung Kakak Ilang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang keberadaan sosok tokoh pemuda yang berada di Desa Kindang. Dia bergerak di bidang pendidikan. Nah, itu seperti apa itu Kakak Ilang? Ya, kita langsung ke lapangan saja. Ke lapangan Kakak Ilang. Kita akan mengeksplor secara langsung. Didampingi sama Kakak Ilang langsung. Wah, terima kasih banyak sekali nih Kakak Ilang. Baik sahabat desa, seperti itu sambutan dari Kepala Desa Kindang, Kakak Ilang. Kita akan langsung mengeksplor seperti apa potensi porang yang ada di Desa Kindang, dan selanjutnya kita akan mencoba mengajak berbincang-bincang salah satu tokoh yang bergerak di bidang pendidikan tentunya. Ikutin terus saya. Ayo Pak De, kita langsung. Ku lari ke gunung, ku daki yang tinggi, nikmati sawah ladangmu. Tanahnya yang subur, udaranya yang sejuk, curah hujan yang tinggi sebagai penanda rezeki yang melimpah di wilayah hutan hujan tropis. Tanaman cengkeh, durian, rambutan, tomat, dan lada hingga porang tumbuh subur di tanah ini. Baik sahabat desa, kita sudah berada di salah satu lokasi, salah satu petani yang akan kita kunjungi lokasinya terkait keberadaan porang di desa ini. Kita bersama dengan Kakak Ilang selaku Kepala Desa di Desa Kindang tentunya. Ini menarik ini Kakak Ilang, terkait keberadaan porang di Desa Kindang. Sepengetahuan saya dari sejak dulu, Desa Kindang itu penghasil cengkeh Kakak Ilang. Iya. Lalu kemudian bagaimana itu sampai para petani dan masyarakat secara umum memproduksi porang? Seperti apa itu cerita tentang itu Kakak? Jadi memang awalnya itu idola para petani Desa Kindang itu ada pada perkebunan, termasuk tanaman cengkeh yang memang kemudian omsetnya ini sangat menjanjikan untuk petani-petani kami di Desa Kindang, mengingat kultur tanah juga sangat potensial untuk
wilayah-wilayah perkebunan termasuk khusus cengkeh. Mhm. Nah, kemudian lahirnya kembali tanaman porang ini menjadi salah satu idola yang sangat luar biasa, termasuk mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kindang. Jadi primadona saat ini Ya, sudah porang, menjadi Kakak, ya? primadona di Desa Kindang. Baik, baik. Ini sudah mencapai di angka berapa omset terkait keberadaan porang di... Sesuai dengan hasil data yang sempat kami rilis, Iya. omset di Desa Kindang itu bisa mencapai harga sekitar omsetnya 5M ya dalam 1 tahun dari hasil porang. Ini dalam lingkup Desa Kindang ya? Ya, Bukan di sekecamatan lingkup Desa Kindang. Contoh Iya. ada data yang sempat kami di lapangan, Iya. itu dia punya lahan 1 hektar, itu Iya. bisa menghasilkan nilai ekonomis yang sampai kisaran ratusan juta. Ratusan Itu- juta? Iya, itu hanya satu orang petani. Itu satu petani, Kakak, Satu ya? petani, ya. Nah, jadi memang sangat memungkinkan lah Iya. sampai di angka 5M itu, Iya. Kakak Ilang, ya. Iya. Karena per petaninya bisa memproduksi omset itu di angka 100 jutaan. Ya, itu baru umbinya. Dan Baru ini umbi, kan Kakak, iya ya? kan kemudian ini menjadi primadona karena baik. hanya sisa batang dan daun yang tidak bernilai ekonomis. Oh begitu, itu Iya. tadi di angka itu tadi baru di Umbi, iya. Belum yang lain. Iya, yang lain belum. itu seperti apa itu? Yang lain Kakak itu sejenis buah katak, Buah katak, disebutnya di sini. Iya. Ada spora. Spora. Iya, Dan yang- ini lain juga harganya tentunya, Iya, Kakak, ada ya? nilai ekonomis tersendiri juga yang hampir sama, bahkan lebih tinggi daripada nilai umbi. Nilai umbi. Iya. Nah, yang sangat menarik tentunya untuk kita explore di kebun ini. Mungkin bisa kita langsung Iya. mengajak berbincang-bincang salah satu petani, Kakak Ilang. Bisa kita Baik. ke lokasi. Ku lari ke gunung, ku daki yang tinggi, nikmati sawah ladangmu, sungaimu yang jernih. Nah, ini Kakak Lili, Iya, siap. salah satu komoditi yang sedang dikembangkan memang yang ada di Desa Kindang. Salah satunya ini Ya. tanaman tumpang sari yang sedang dikembangkan masyarakat kami. Dan kami selaku pemerintah memang Iya. terus mendorong upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan adanya alternatif atau kreativitas petani-petani desa kami Iya. sehingga bisa memperbaiki ekonomi Ya, desa kami. baik. Gitu. Ini berupa apa ini, Kakak Ilang ini? Ya, jadi ini adalah Iya. salah satu tanaman tomat Iya. sebagai penunjang untuk Iya. tanaman jangka pendek. Yang kehidupan sehari-hari ya. Sehari-hari. Jadi warga Kindang tidak perlu lagi membeli kayak semacam tomat, cabai di luar dari desa ini, Iya. Kakak, ya. Dengan kekayaan akan kesuburan tanah yang ada di desa ini, Kakak Ilang. Jadi itu harapan kita ya. Iya. Desa Kindang itu saya pikir adalah sebuah desa yang sangat potensial Iya. untuk setiap tanaman-tanaman baik Iya. hortikultura, kemudian dari Iya. perkebunan. Iya. Kami punya nilai tersendiri Iya. di desa kami. Iya. Bukan hanya cengkeh dan porang. Ya, Semua jenis tanaman di sini bisa tumbuh dengan iya. subur, Kakak Ilang, ya. Baik, kita langsung ke lokasi porang, Kakak Iya. Ilang, ya kan. Juara membawa kehidupan beribu bahagia. Tak perlu ke awan dengan 1001 dongengnya. Cukup ku di sini, terbang lepaskan benakku, bercanda bersama. Rudi, berarti banyak porang. Alhamdulillah, baju-baju ini. Jadi begini Pak Rudi, ini kami punya teman dari sahabat berdesa ingin melihat tentang porang Bapak Rudi ini sebagai Iya. presiden desa kita. Baik, terima kasih nih Pak Rudi. Mohon waktu tak sebentar, iya, berbincang-bincang mungkin terkait potensi poranta yang kita miliki di Desa Kindang ini. Ini soal keberadaan porang kan di Kindang sedang menjadi objek yang sangat primadona nih Pak Rudi. Iya, iya. Di kalangan masyarakat, khususnya kami nih yang sedang melakukan tag konten sebagai konten kreator. Ini menjadi salah satu objek yang menarik tentunya, salah satu kekayaan yang alam yang ada di Desa Kindang. Nah, tadi sudah bincang-bincang bersama dengan Kepala Desa Kindang, Kakak Ilang. Hal yang menarik yang sempat saya tanyakan tadi ke Kakak Ilang, bahwa pada dasarnya di Kindang itu, sepengetahuan saya, cengkeh yang banyak produksi masyarakat. Nah, Pak Rudi ini sebagai petani, bagaimana menyikapi soal itu, Pak? Alhamdulillah, kebetulan ini porang ini
selama ini tumbuh liar di sini. Iya, bahkan benar. Dibilang tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Dianggap hama Pak ya. Dianggap hama saja, bahkan itu dekat-dekat sungai, Iya. buang saja turun karena Iya. mengganggu tanaman-tanaman kayak Iya. runcing kayak apa tuh. Iya. Alhamdulillah sekarang itu porang sudah mulai Iya. bagus harganya. Kan di sini porang itu Iya. harga pertama itu muncul Rp200. 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 Iya. Alhamdulillah naik 500, Iya. 700 sampai sekarang ini harga terakhir Iya. pernah mencapai 9.500 Per kilonya itu Pak. kilonya. Per ya, kilonya. di sini. Itu di sejak tahun berapa itu sepengetahuan Bapak Rudi itu harga porang itu pernah berada di kisaran harga 200-an itu Pak Rudi? Kalau saya tidak salah ingat Iya. itu sekitar tahun 2005 ya. 2000-an ya, 2000-an awal Pak Rudi ya. Ya. Iya, baik-baik, ini menarik sekali. Nah sekarang ini ketika orang berbincang tentang potensi porang, khususnya di Kecamatan Cindang, kan ada sudah beberapa banyak desa yang saya kunjungi Pak, dan bagaimana sejarah tentang keberadaan porang itu sepengetahuan Bapak Rudi sebagai petani porang? Kalau sejarah porangnya itu Iya, dari awal-awalnya nih ya. iya. Itu kan porang tumbuh saja begitu. Itu tadi ya, yang Ya, dianggap hama Pak ya. Hama saja. Iya. Lalu Tidak ada kemudian, harganya. lalu kemudian kan muncul pengetahuan bahwa porang ini bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Itu sejak kapan dimulai itu Pak? Di tahun 2000-an sudah Tahun mulai. 2000-an itu Pak ya? 2000-an itu sudah Iya. mulai ada harganya. Iya. Dari harga yang saya bilang tadi, Iya. 200 sampai naik terus. Iya, sampai sekarang. Sekarang ini alhamdulillah menjanjikan. Iya. Menjanjikan, alhamdulillah. Iya. Tadi kan Pak Desa sempat menyinggung Pak bahwa terkait potensi porang itu nilainya tidak hanya sebatas di umbi Pak. Nah, bagaimana Iya, itu betul, Pak? betul. Seperti apa contohnya ini Pak yang Jadi, mungkin ada yang bisa porang- ditunjukkan secara porang langsung? itu Pak, Iya. bukan saja umbinya kita jual, Iya. tapi dia itu dari umbi sampai ke bibitnya ini. Iya. Bibit ketaknya ini. Oh ini bibit katak namanya Iya, Pak ya? katak ini di atas ini katak Iya. ini semua. Jadi ini Iya. umbi per kilonya ini Iya. tahun kemarin ini mencapai sampai 7.500 per kilo. 7.500. Iya. Iya. Tahun ini sudah mulai ada harga ini 5.000-an. 5.000-an. Iya. Iya. Tapi itu biasanya kan memang harga awal memang biasa agak rendah. Iya. Biasa pada saat panen naik terus. Iya, baik. Iya. Jadi umbinya itu kita jual, kataknya pun kita jual. Iya. Selain itu masih ada mungkin Pak? Masih ada. Iya. Bibit kunjuknya juga ada. Iya. Eh, Oh, sporanya Pak ya? belum sporanya itu di belakangan. Ini ada lagi Iya. bibit kunjuknya. Bisa kita lihat cari-cari dulu yang kunjuk ya. Iya. Bah, menarik sekali nih. Kurang lebih berapa hektar ini lahan ini Pak Rudi? Kurang lebih 1 1 hektar Pak. dari. Iya. Ah ini nih. Cuma ini kan ini yang kunjuk ini yang dijual ini. Oh begini Pak ya, ini punya nilai tersendiri juga ini Pak ya. Ini. Selain umbi dan bibit katak Ah ini nih yang ini. yang bernilai juga ini Pak ya. Ini. Jadi Iya. yang bulan kemarin ini harganya mencapai sampai 20.000 per kilo. Per kilonya. Iya. Begitu bervariasi Pak. ya. Variasi tergantung Artinya- dari besar bibitnya Iya, ini. baik. Iya. Bentuknya. Iya. Kalau dia semakin kecil semakin tinggi harganya karena dalam sekilonya itu banyak. Iya. Baik, Jadi baik. semakin kecil semakin tinggi harganya. Iya. Menarik Bahkan sekali. mencapai sampai 25.000. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Tadi kan saya ini ingin mengkonfirmasi nih Pak Rudi. Tadi Pak Desa, Kakak Ilang sedikit memberikan gambaran bahwa omset di Desa Cindang itu mencapai berapa tadi Kakak Ilang? 5M. Sampai 5M ya? Bagaimana itu? Begitu Pak Rudi ya gambarannya ya? Gambarannya itu yang 5M itu baru umbi itu. Oh, belum masuk kategori bibit kataknya, bibit katak sama kunjuknya, kuncup dan spora. Sporanya. Bah, luar biasa sekali Jadi potensi. bisa mencapai sampai 8M. Sampai di kisaran 8M Sampai sekarang. Pak Rudi ya, ketika Iya, itu masuk 8M. semua kategori itu tadi Pak ya. Iya. Baik, menarik sekali. Ini tentunya potensi porang Bapak Rudi yang ada di Desa Cindang. Dan ini mungkin yang terakhir ini Pak Rudi, terkait keberadaan porang dan keberhasilan Takmi ini memproduksi porang, ini menanam porang.
kurang lebih 1 hektar Pak ya. Iya, kurang lebih satu. Nah, bagaimana kebunian ini Pak Rudi terkait lemparan ataupun penjualan tai di porang, apakah itu bibitnya dan lain-lain. Ini sudah seperti apa gambaran yang ada ini Pak Rudi? Kalau dari pelemparan dari umbinya itu Iya. biasa kita lempar ke luar kayak Iya. di daerah Takalar, Iya. Sidrap, Iya. sampai ke bawah bahkan Sinja juga ada. Iya. Iya. Kemudian masalah pelemparan bibitnya itu sudah luas Pak. Iya, sudah sampai kemana saja nih Sudah Pak? sampai Pasangkayu, Wah, Mamuju, Memuju Pak ya. Palopo, Iya. Kendari, terakhir ini Kuncuk, Surabaya. Wah, sudah sampai ke Pulau Jawa Pak ya. Iya. Artinya sahabat desa, para pecinta porang tentunya, Desa Kindang khususnya porang yang sedang digagas dan dibangun oleh Bapak Rudi ini sudah memproduksi sangat luar biasa sesuai penyampaian beliau tadi. Bagaimana kemudian sejarah porang itu di Desa Kindang dan soal keberadaan porang ini sudah disinggung tadi oleh Bapak Rudi. Ada beberapa klasifikasi yang bernilai ekonomis tentunya, bukan hanya sebatas umbi, ada berupa bibit katak dan spora dan kuncup Pak Rudi ya. Nah, ini sangat menarik tentunya. Begitu hasil bincang-bincang kita dari Bapak Rudi didampingi oleh Bapak Kepala Desa Kindang, Kakak Ilang. Seperti itu gambarannya sahabat desa. Dari saya Andi Palilingi, budaya desa, sumber daya alam desa dan masyarakat desa adalah kekayaan negeri ini. Tugas kita untuk menjaganya. Salam Nusantara. Namun tanah yang subur secara perlahan tak lagi bisa dinikmati secara gratis. Degradasi lahan terus berlangsung di sebagian besar penjuru bumi ini. Sebagai masyarakat yang dikaruniai potensi alam yang melimpah, tangan tidak hanya sebatas menengadah ke langit, tapi seperti kata Ebit, keriput tulang pipi dan bahu yang kekar, legam terbakar matahari mestinya menjadi gambaran perjuangan itu. Hanya saja kita sebagian besar masyarakat terkadang abai dan menutup mata. Justru kita menghayalkan sebuah negeri impian di serpihan tanah surga itu sendiri.